Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, pada pertemuan kali ini, hari ini, di hari yang berbahagia ini dengan penuh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah, salah satunya adalah dengan melanjutkan kegiatan rutinitas kita, belajar ilmunya Allah, memperbaiki bacaan Al-Quran dan juga mengkaji sedikit daripada sifat-sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangannya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Pada bab yang selanjutnya insya Allah akan kita bacakan tentang terkait dengan puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang puasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حمد بن زيد حدثنا عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت. Kata Abdullah bin Syaqiq pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah, ibunda Aisyah mengatakan apa? Kana yasumu hatta naqulu qad sama wa yuftiru hatta naqulu qad aftara. Qalat wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan munzu qadima al-Madinata illa Ramadan. Maka ketika ditanyakan kepada ibunda Aisyah tentang puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Aisyah menjawab, kita bisa mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering tidak puasa atau sehingga kita bisa mengatakan Nabi tidak puasa, dan Nabi itu sering puasa sehingga kita bisa mengatakan bahwa Nabi itu selalu berpuasa. Dan katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa, tidak pernah berpuasa di setiap satu bulan itu full kecuali bulan Ramadan saja. Ya. Jadi keterangan ibunda Aisyah ini menjelaskan bahwasanya seakan-akan kalau seandainya ada para sahabat, ada orang-orang yang ingin mencari tahu tentang apakah Nabi itu tidak pernah puasa, ada yang nggak ditinggalin Nabi, maka mereka akan mendapatkan bahwa Nabi juga tidak pernah puasa dalam satu bulan penuh. Kalau dicari tidak puasanya Nabi, maka akan dapat Nabi itu tidak berpuasa. Kalau dicari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa setiap hari, maka akan dia dapatkan bahwa Nabi sedang berpuasa. Nah, maka seakan-akan dari penjelasan ini bahwa ibunda Aisyah mengatakan, ya terkadang kesimpulannya, ya terkadang Nabi itu berpuasa, terkadang Nabi itu juga tidak berpuasa. Karena ini adalah perkara puasa-puasa yang sunnah. Maka dikatakan bahwa puasa Nabi yang full itu adalah bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan, itu tidak pernah didapatkan oleh ibunda Aisyah puasanya full. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Ali bin Hujar akhbarana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas bin Malik annahu su'ila an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari Anas bin Malik ditanyakan tentang puasa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Anas memberikan keterangan bahwasanya kana yasumu minasyahri hatta nara alla yuridu ay yuftira minhu. Bahwasanya dikatakan oleh Sayyidina Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di dalam satu bulan sehingga kita melihat kita bisa mengatakan seakan-akan Nabi itu tidak pernah berbuka. Wa yuftiru minhu hatta yura annahu la yuridu ay yasuma minhu syai'an. Dan terkadang Nabi itu tidak berpuasa, seakan-akan kita melihat bahwasanya Nabi tidak pernah berpuasa. Wa kunta la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa an tarahu musalliyan wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Sama seperti seakan-akan kalau engkau ingin mencari bahwa Nabi itu dalam satu malam dalam keadaan sholatnya, maka engkau akan mendapatkan Nabi itu sedang sholat. Dan kalau engkau mencari bahwa Nabi itu tidur, apakah Nabi tidur di malamnya, maka engkau akan mendapatkan bahwa Nabi juga tidur. Nah, jadi seakan-akan ini adalah perkara yang sunnah dari keterangan Sayyidina Anas sama seperti keterangan dari Sayyidah Aisyah tadi bahwa ada beberapa saat, beberapa hari dalam satu bulan Nabi tidak berpuasa dan ada beberapa hari Nabi itu juga berpuasa. Nanti akan dijelaskan keterangan kapan sih sebenarnya Nabi itu berpuasa. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس دري ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صوم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Jadi ini riwayatnya juga sama seperti redaksi hadis yang sebelumnya. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Salamah. Kata Abu Salamah bahwasanya Abu Salamah diambil dari Ummu Salamah. Saya afwan. Berarti Abu Salamah ini mengambil riwayatnya, informasi hadisnya dari istrinya, namanya Ummu Salamah. Apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah? Saya tidak pernah melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa secara berturut-turut full kecuali Sya'ban dan Ramadan. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bulan itu puasa sunnahnya yang paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Kecuali Ramadan. Kalau Ramadan sudah full. Tapi kalau di bulan yang lain, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga dikira oleh Ummu Salamah bahwa Nabi itu juga di bulan Sya'ban puasanya full sama seperti Ramadan. Saking seringnya berpuasa. Padahal tidak, ya. Kalau dikombinasikan dengan hadis riwayat Ibunda Aisyah bahwa Nabi tidak pernah puasa di bulan full kecuali bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban itu sebenarnya tidak full. Tapi karena seringnya berpuasa Nabi di bulan Sya'ban, maka dikira oleh Ummu Salamah di bulan Sya'ban puasanya juga full. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di full di bulan Sya'ban? Itu salah satunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku senang berpuasa di bulan Sya'ban di saat manusia-manusia yang lain yang sedang lalai. Kenapa? Bulan Sya'ban ini diapit oleh dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Maka ketika di bulan Sya'ban itu kebanyakan penduduk-penduduk kota Mekah dulu, penduduk kota Madinah, umat Muslim dulu, itu ada banyak perayaan adat istiadat di bulan Ramadan. Ya, termasuk kalau kita ya, kalau ingin masuk bulan Ramadan ada aja acaranya, munggahan dan lain sebagainya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah di saat-saat manusia-manusia itu lalai di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Maka oleh karena itu, kata Nabi, aku senang berpuasa, senang beramal soleh di saat manusia-manusia itu lalai.
Nah, maka oleh karena itu Nabi juga mengatakan, aku senang ditampakkan, ya, dinaikkan amal ibadahku di saat aku sedang berpuasa. Maka oleh karena itu kata Nabi, di bulan Sya'ban itu paling banyak amal-amal kebaikan manusia itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat penjaganya. Maka aku sangat senang kalau seandainya aku sedang berpuasa, aku ditampakkan pahalaku, kebaikanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلامة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد. Ini dikomentari oleh Imam At-Tirmidzi atau Abu Isa, dikatakan ini sanadnya sahih. Ya, riwayatnya sahih dari Ummu Salamah. Ya, riwayat ini bukan hanya satu saja, berarti banyak. Kalau riwayat yang sahih dan kemudian diriwayatkan oleh bukan satu jalur sanad, berarti dikatakan mutawatir. Maka ketika riwayat itu mutawatir, berarti kevalidannya, kesahihannya itu udah di atas sahih lagi. Artinya memang udah benar-benar valid. Kenapa? Kalau sesuatu berita yang masyhur didapatkan oleh banyak orang, berarti berita itu memang viral, benar adanya. Kecuali zaman kita sekarang, berita viral belum tentu benar, tapi kebanyakan berita viral hoax. Ya, beda dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika informasi itu viral dan banyak diriwayatkan beritanya oleh para sahabat, berarti bisa dikatakan informasi itu valid. Maka itu disebut dengan beritanya informasi mutawatir. حدثنا هناد حدثنا عبده عن عن محمد بن عمر حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. Nah, dikatakan oleh Sayyidah Aisyah sama seperti yang tadi, bahwa saya tidak pernah melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ya, selain bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan bal kana yasumu kullahu. Nah, di dalam riwayat ini dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, terkadang di bulan Sya'ban Nabi itu juga berpuasa, kadang meninggalkan puasanya sedikit, tapi terkadang juga berpuasanya banyak, ya artinya berpuasanya hampir penuh. Berpuasanya hampir hampir penuh di bulan Sya'ban. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شعبا عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. Nih, di hadis ini kita melihat Nabi hari apa saja berpuasanya. Maka hadis ini mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di awal setiap bulan, di awal setiap bulan, ya, selama 3 hari. Nah, maka terkadang di awal bulan, misalnya di awal bulan Rajab, bahwa Nabi berpuasa 3 hari setiap masuk bulan Rajab. Wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Dan ya, paling sedikit didapatkan bahwa Nabi itu tidak berpuasa di hari Jumat. Paling sedikit Nabi itu tidak didapatkan tidak didapatkan tidak berpuasa. Artinya sangat sering Nabi itu berpuasa didapatkan di hari Jumat. Ya, sangat sering Nabi itu berpuasa di hari Jumat. Tetapi kalau disimpulkan bahwa Nabi itu sering sering didapatkan berpuasa di hari Jumat, tapi Jumat itu bukan dikhususkan. Berbeda halnya ada riwayat yang mengkhususkan hari Senin dan hari Kamis. Ah, tapi kalau hari Jumat itu bukan pengkhususan. Cuman terkadang ketika Nabi berpuasa 3 hari, Nabi itu berpuasa terkadang suka 3 hari berturut-turut, maka lebih sering didapatkan Nabi itu berpuasa pas bertepatan dengan hari Jumat. Berarti mulainya udah sebelum Jumat. Bisa jadi Nabi itu sudah memulai di hari Kamis, berarti didapatkan Kamis, Jumat, Sabtu. Maka Jumatnya didapatkan sedang berpuasa. Atau dimulai dari hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Nah, nanti akan dijelaskan Nabi itu terkadang berpuasa
Ya. Kadang berpuasa itu di satu minggu full kecuali satu hari. Ya, satu pekan full kecuali satu hari. Kalau kita melihat di hadis-hadis sebelumnya, di hadis tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya, yang sangat jarang Nabi itu mendapatkan makanan di rumahnya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, terkadang Nabi ketika pulang di siang hari atau di waktu duha, bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah kita hari ini punya makanan? Kata Sayyidah Aisyah, tidak ya Rasulullah. Ya sudah, berarti saya berpuasa. Nah, berarti bisa dikatakan hampir sangat sering Nabi itu berpuasa. Maka di dalam riwayat yang lain dikatakan haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini an Malik bin Anas an Abi Nadhr an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه شعبان. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن محمد رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Abu Hurairah bahwasannya, kata Abu Hurairah, tu'aridul a'malu yaumal itsnain wal khamis, bahwa akan diangkatkan suatu kebaikan manusia itu di hari Senin dan Kamis. Maka kedua hari itu aku suka berpuasa, kata Nabi. Berarti di dalam hadis ini ada pengkhususan hari Senin dan hari Kamis. Ini baru anjuran bahwa puasa Senin Kamis itu ada anjurannya. Ya, ada dalilnya. Apa mana dalilnya? Ini dalilnya. Salah satu dalilnya ini. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خشمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. Nah, ini riwayat ini yang mengatakan hari apa saja yang biasanya Nabi itu terkadang berpuasa berturut-turut. Ini dikatakan bahwasanya Nabi itu berpuasa di dalam satu bulan, kalau mengambil paling tidak, ya, kalau kita dapatkan bahwasanya Nabi itu paling tidak berpuasa dalam satu bulan itu minimal 3 hari, minimal pasti 3 hari. Nah, bisa dikatakan di setiap bulannya Nabi itu mengambil puasanya, pertama dimulai dari hari Sabtu, kemudian di hari Minggu, kemudian di hari Senin. Nah, ini ketika 3 hari berturut-turut di setiap bulan. Nah, itu hampir setiap bulan bisa dipastikan Nabi itu berpuasa berturut-turut 3 hari ini. Sabtu, Minggu, dan Senin. Maka Seninnya didapatkan hari pengkhususan. Sabtu, Minggu, Senin. Dan bisa jadi di bulan yang lain, keterangannya, Nabi itu memulai di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Selasa, Rabu, dan Kamis. Berarti liburnya bisa dikatakan tidak ada Nabi itu mendapatkan puasanya di hari Jumat. Nah, sedangkan keterangan tadi bahwa dikatakan hampir sering Nabi itu berpuasa di hari Jumat. Oke, keterangannya adalah ini keterangan hadis ini tentang bahwa Nabi itu ketika memulai puasanya di setiap bulan, ya, di setiap awal bulan. Kalau memulainya, misalnya tanggalnya pas awal bulan itu mendekati di hari Sabtu, maka Nabi memulai Sabtu, Minggu, Senin. Tapi kalau seandainya awal bulannya itu dimulai misalnya kurang lebih di hari Selasa, ya, atau di hari Senin, maka Nabi memulai puasanya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan itu hampir setiap awal bulan Nabi selalu mengerjakan puasa berturut-turut seperti ini. Nah. Satu hadis lagi, haddatsana Abu Hafs Amr bin Ali, haddatsana Abdullah bin Daud an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashi an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra صوم الاثنين والخميس. Dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam yataharra itu maksudnya rutin, merutinkan puasa Senin dan Kamis. Ya, setidaknya puasa Senin
dan Kamis. Maka kesimpulannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah hasanah, contoh yang sangat mulia, di mana saking kemuliaannya dan ibadahnya tidak tertandingi dengan orang-orang, ya, dengan semua umat manusia, bahwasanya didapatkan di malam hari. Terkadang Nabi hampir tidak pernah ketinggalan sholat malamnya. Bahkan di siang hari Nabi hampir didapatkan tidak pernah ketinggalan puasanya. Meskipun Nabi itu begitu lelah, begitu capek memikirkan umatnya, berjuang di medan perang dan lain sebagainya, tapi kita lihat ibadahnya juga begitu luar biasa. Sebagai wujud syukur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat. Maka kenapa Nabi itu juga terkadang didapatkan tidak berpuasa? Supaya hal yang sunnah itu tidak dikira seperti wajib, ya. Hal yang sunnah itu tidak diperkirakan oleh sahabat seperti wajib. Maka oleh karena itu terkadang Nabi itu, ya, meninggalkan puasanya, atau ada orang-orang yang melihat, oh, Nabi ternyata tidak berpuasa. Dilihat besok ternyata Nabi juga tidak berpuasa. Besoknya lagi ternyata Nabi juga tidak berpuasa. Maka begitulah, seperti seperti itu perkara yang sunnah. Bahkan maka yang sunnah itu dikatakan, yo, yang sunnah itu begitu luas. Kalau misalnya puasa tidak sanggup, ngambil sunnah yang lain. Gitu. Ada yang kadang memprioritaskan puasanya, ada yang boleh diprioritaskan sholatnya, ada yang boleh diprioritaskan sunnah-sunnah yang lain. Yang tidak boleh adalah mencela orang-orang yang meninggalkan perkara yang sunnah. Mengajak orang perkara yang sunnah sangat dianjurkan, mustahab. Tapi kalau untuk mencela dan menggibahi orang-orang yang meninggalkan yang sunnah, maka oleh karena itu Nabi SAW mengharamkan. Ya, mengharamkan orang-orang yang mencela perkara yang sunnah. Baik, ini yang dapat kita simpulkan pada malam hari ini. Bisa kita paparkan. Insya Allah kita lanjutkan hadis selanjutnya tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada beberapa hadis lagi. Kita bacakan di hari Jumat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Insya Allah kalau ada pertanyaan silakan nanti di kolom chat atau ditinggalkan di dalam grup saja. Insya Allah akan kita jawab. Silakan, mudah-mudahan hari ini kita tidak terlalu larut menyelesaikan. Mudah-mudahan bisa terlaki semua yang akhwat. Silakan